Hai semua, bersama saya Ainal Yakin. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengolahan data besar bersama dosen pembimbing saya, Bapak Johan Nainggolan. Baik, marilah kita simak cuplikan berita berikut ini. Drone Emprit menganalisis sentimen warganet terkait dengan debat perdana Capres 2024. Hasil analisis sentimen menunjukkan Prabowo Subianto mendapatkan sentimen negatif paling besar dengan angka 41%. Dari analisis yang dilakukan mulai pukul 18 hingga 21.30 kemarin, Anies dianggap sebagai calon presiden yang paling menguasai materi debat dengan angka 79,7%, kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo sebesar 13,1%. Sementara Prabowo Subianto dianggap paling tidak menguasai. Dilihat dari analisis sentimen, Anies dan Ganjar mendapatkan angka sentimen positif yang sama, yaitu 64%, sementara Prabowo hanya memperoleh angka sebesar 48% atas sentimen positif, sedangkan sentimen negatifnya terbesar dengan angka 41%. Anies mendominasi share of voice di Twitter atau X dan pemberitaan online sebesar 44%, sementara Prabowo Subianto 36% dan Ganjar hanya 20%. Setelah kita lihat berita tadi, tentunya ada pertanyaan. Bagaimana analisis sentimen itu dibentuk? Tahapannya seperti apa? Berdasarkan sumber jurnal yang diresume saya dengan judul Penerapan Machine Learning pada Analisis Sentimen Twitter sebelum dan sesudah debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, ada beberapa tahapan sehingga analisis sentimen itu dibentuk. Di dalam debat Capres-Cawapres kemarin, peneliti menggunakan 3 algoritma untuk membandingkan akurasi klasifikasi, yaitu 1 support vector machine, 2 random forest, 3 logistic regression. Lalu, mengapa peneliti menggunakan 3 algoritma tersebut? Berdasarkan pengalaman penelitian sebelumnya, akurasi serta rekomendasi dari ketiga algoritma ini diketahui sangat baik dan diusulkan untuk diimplementasikan pada analisis sentimen. Dikarenakan ketiga algoritma ini mampu menangani data dengan jumlah fitur yang besar, seperti teks. Diketahui nilai akurasi penelitian sebelumnya untuk algoritma support vector machine adalah 88%, logistic regression 86%. Namun untuk random forest, peneliti tidak menyebutkan nilainya berapa. Lalu untuk apa data tersebut? Tentunya sebagai 1. Perkiraan tingkat dukungan ketidaksetujuan masyarakat terhadap calon. 2. KPU dapat menjadikan hasil analisis tersebut sebagai bahan pertimbangan strategi kampanye dan tindakan lain yang diperlukan untuk memenangkan pemilu presiden di masa yang akan datang. Ketiga, memberikan informasi berharga kepada masyarakat umum, media, dan pengamat politik untuk memahami dinamika politik yang akan terjadi pada pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2024 dan pemilihan selanjutnya. Peneliti menyimpulkan tahapan sebagai berikut. Dapat dilihat beberapa tahapan yang dilakukan, dimulai dengan mengumpulkan data berupa data komentar atau tweet pada Twitter dengan teknik crawling data
menggunakan Twitter API. Data yang diambil terkait opini publik terhadap ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 sebelum dan sesudah dilaksanakan debat. Setelah itu, memasuki tahap pre-processing data dengan melakukan pembersihan dan seleksi data. Selanjutnya, data dilakukan labeling sentimen positif, negatif, dan netral secara manual oleh pakar bahasa Indonesia. Setelah proses labeling data, dilakukan pembobotan kata menggunakan TF-IDF. Setelah tahap persiapan data selesai, barulah data dapat dilakukan klasifikasi menggunakan 3 algoritme machine learning, yaitu support vector machine, random forest, dan logistic regression. Klasifikasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Setelah klasifikasi sentimen, dapat dihasilkan visualisasi dan kategori topik pada komentar. Pada tahapan pertama pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 9.000 data, dengan 600 data mengenai masing-masing calon presiden dan wakil presiden di kelima debat, dan 600 data dibagi menjadi 300 data sebelum dan 300 setelah debat atau 30 dataset. Dapat dilihat berdasarkan gambar, bentuk awal data yang diambil pada Twitter masing-masing memiliki simbol yang dan angka serta penulisan kalimat masih memiliki keberagaman bentuk penulisan, huruf besar dan huruf kecil. Setelah melalui tahap pre-processing, bentuk data menjadi agak rapi. Beberapa tahapan pre-processing yang dilakukan adalah pembersihan data, berupa penghapusan angka, simbol, emoticon, dan URL. Lalu dilakukan seleksi data terkait topik penelitian. Selanjutnya, tokenize untuk pemecahan kalimat menjadi kata dan stop work untuk penghapusan kata yang tidak memiliki nilai positif dan negatif, dan stemming untuk mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasarnya. Dalam tahapan pelabelan, data tweet yang diambil terkait ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 adalah data tanpa sentimen. Pelabelan dilakukan secara manual dibantu oleh pakar bahasa. Dalam proses pelabelan tweet, maka dapat dihasilkan sentimen publik terkait topik penelitian yang bernilai positif, negatif, dan netral. Berikut data hasil pelabelan pada gambar. Jadi, pelabelan dilakukan sebanyak 5 kali setara banyaknya debat yang diselenggarakan, dan dari hasil pelabelan manual 9.000 data oleh pakar seperti salah satu data di atas didapatkan pada Twitter memiliki 5.265 tweet sentimen positif, 2.224 tweet sentimen negatif, dan 1.511 tweet sentimen netral. Bila dipresentasikan menjadi data sentimen positif 58%, negatif 25%, dan netral senilai 17%. Ini adalah pelabelan dalam debat pertama, di mana dapat kita lihat kelas positif tertinggi terdapat pada data setelah debat calon presiden Ganjar dengan nilai 92%. Terjadi peningkatan sentimen positif dari data sebelum debat Ganjar. Kelas negatif tertinggi terdapat pada calon
Presiden Prabowo 66%. Terjadi peningkatan sentimen negatif setelah debat Prabowo dan kelas netral tertinggi terdapat pada data sesudah debat Anies dengan nilai sebesar 17%. Berikut saya tampilkan pelabelan debat kedua sampai kelima. Pada penelitian ini dilakukan analisis pada kelima debat pemilihan presiden tahun 2024, di mana pada masing-masing debat menggunakan 6 dataset tweet setelah atau before dan sesudah atau after debat dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pengujian setiap 30 dataset dilakukan dengan pembagian data uji dan latih menggunakan K-fold cross validation dengan nilai K10. Akurasi yang didapat merupakan nilai K tertinggi pada rentan K1 sampai dengan K10 di setiap dataset. Berikut dapat dilihat gambar hasil akurasi dari ketiga algoritma pada 30 dataset yang digunakan. Dari 30 dataset, masing-masing dataset dilakukan pengujian pada ketiga algoritma. Dari hasil uji klasifikasi ini didapat polaritas dari masing-masing algoritma, yaitu model support vector machine polaritas terbanyak ada pada kelas positif dengan jumlah prediksi kelas negatif pada 5 dataset. Model random forest dengan polaritas terbanyak ada pada kelas positif dengan jumlah prediksi kelas negatif pada 7 dataset. Dan pada model logistic regression didapat polaritas terbanyak pada kelas positif dengan jumlah prediksi kelas negatif pada 8 dataset. Dapat disimpulkan popularitas hasil prediksi tertinggi terdapat pada kelas positif pada tabel 5 akurasi di atas. Dapat dilihat bahwa dari ketiga algoritma telah mengklasifikasikan sentimen dari seluruh dataset dengan baik. Akurasi tertinggi didapat pada algoritma logistic regression dengan akurasi rata-rata sebesar 79%. Dan dua algoritma lainnya memiliki akurasi yang sama dengan rata-rata akurasi sebesar 78%. Perbedaan akurasi dari ketiga algoritma cukup kecil, sehingga dapat disimpulkan ketiga algoritma bekerja dengan cukup baik pada dataset yang digunakan. Dalam visualisasi data tweet perlu dilakukan pemecahan data menjadi 4 kategori, yaitu keseluruhan, positif, negatif, dan netral. Visualisasi dilakukan dengan pemrograman Python dengan menginput library workload. Hasil visualisasi data dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan visualisasi pada gambar dapat dilihat kata yang sering muncul pada tweet adalah nama ketiga kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kata Anies, Prabowo, Caimin merupakan 3 kata teratas yang paling banyak muncul pada tweet. Untuk mengetahui topik pembahasan pada masing-masing data sentimen Twitter, dari pengelompokan kategori terdapat 11 topik yang dibahas publik melalui tweet mengenai calon presiden dan wakil presiden 2024. Kategori topik dapat kita lihat pada gambar, di mana urutan pertama topik politik, sosial, pendidikan, pembangunan, kesehatan, keagamaan, teknologi dan informasi, seni dan budaya, lingkungan, pertahanan, dan ekonomi. Dari hasil analisis kategori yang dilakukan, tweet terkait ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 sebelum dan sesudah debat, lebih dari 90%
didominasi oleh tweet kategori politik, dan 10% dari data tweet membahas 10 topik lainnya. Berikut topik pada tweet dapat dilihat pada gambar yang terdiri dari kolom topik pada data tweet, pembahasan mengenai topik, jumlah tweet yang membahas topik, serta presentasi dari masing-masing kategori topik pada data tweet. Dapat kita ketahui melalui data tweet sebelum dan sesudah debat, terdapat 3 topik teratas yang paling sering dibahas publik. Pada urutan pertama, topik politik paling mendominasi di antara topik lainnya dengan jumlah 8.172 tweet atau 90,7%. Di urutan kedua, topik sosial dengan jumlah 302 tweet atau sebesar 3,35%. Dan urutan ketiga, topik ekonomi dengan jumlah 269 tweet atau sebesar 2,98%. Kesimpulannya, menurut peneliti, dari hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan dengan bahasa pemrograman Python, dapat disimpulkan bahwa 30 dataset dengan jumlah keseluruhan data sebanyak 9.000 data dihasilkan rata-rata akurasi tertinggi pada algoritma logistic regression dengan akurasi sebesar 79%. Kedua algoritma lainnya juga memiliki akurasi yang cukup tinggi dengan rata-rata akurasi sebesar 78%. Akurasi didapat dari k-fold cross validation dengan K10 pada setiap data. Dari hasil klasifikasi dengan ketiga algoritma, didapatkan polaritas tertinggi terdapat pada kelas positif. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan ketiga algoritma telah bekerja dengan cukup baik, dan berdasarkan hasil analisis kategori topik pembahasan pada tweet terkait sebelum dan sesudah debat, terdapat 3 topik teratas dan yang cukup memiliki nilai signifikan tertinggi dari kategori topik lainnya. Topik tertinggi membahas seputar isu-isu politik pada pemilu sebesar 90%, kedua topik sosial sebesar 3,3%, dan ketiga topik ekonomi 2,98%. Nah, jadi cukup sekian presentasi saya mengenai tugas pengolahan data besar. Jika ada kritik dan saran yang membangun, bisa ditulis di komen. Sekian, terima kasih.